Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Kali ini edisi Serie A, teman-teman. Di sini suguhan utama dari Serie A pekan keempat adalah Derby della Capitale dan juga Bang Idjes yang akan melawan Inter Milan. Langsung aja teman-teman, kita langsung bahas reviewnya. Dimulai dari laga yang akan dimainkan pada Sabtu dini hari atau hari Jumat waktu Italia. Ini laga antara klub promosi Lecce melawan Cagliari. Lecce so far sedikit review belum pernah menang, dua kali kalah, satu kali draw. Sedangkan Cagliari sudah mengoleksi 4 poin, satu draw, satu kalah, satu menang, dikoleksi semuanya. Dan musim lalu lagi, pekan lalu Cagliari menang melawan Parma dengan skor meyakinkan 2-0. Cagliari tentunya diunggulkan untuk dapat menang. Lecce pun dari kedalaman skuadnya tidak terlalu baik. Ya, so far singkat saja Cagliari diunggulkan untuk menang. Buat ada yang mau nonton silahkan nonton pada hari Sabtu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Lanjut, selanjutnya teman-teman di hari Sabtu jam 8 malam ini ada laga antara Bologna melawan Genoa. Bolonya ini banyak pemain yang cedera, di antaranya Ciro Immobile, sang striker, Tommaso Pobega, pemain tengah, Casale, dan Ibrahim Sulemana. Ini tentunya akan menjadi laga yang cukup berat untuk Bolonya, meskipun Bolonya masih diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Di sisi lain, Patrick Vieira masih belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Genoa. Ini Genoa ini belum kelihatan ya siapa pemain-pemain yang menonjol. Kita coba review sedikit, kita lihat siapa aja pemain yang memang ada di skuad Genoa musim ini. Nicola Leali, Johan Vasquez, Marcanali, Ottawa, Brozovic, Aaron Martin, Gian Onana, Valentin Carboni dari Inter Milan, pemain pinjaman, Ruslan Malinovskyi yang sempat bermain buat Atalanta, lalu juga ada Vitinha, sang striker, dan juga Lorenzo Colombo, pinjaman juga dari AC Milan. Ya, so far Genoa ini masih belum terlalu baik. Kemarin pun saat melawan CES Fabregas hanya bermain imbang satu sama di match pertemuan imbang lawan klub promosi Lecce dan kalah lawan Juventus 0-1. Sebenarnya kalahnya tipis-tipis aja ya Genoa nih. Masih agak nanggung. Ini juga mungkin bisa dijadikan kesempatan, namun menurut saya masih agak berat karena Bolonya bermain di kandang sendiri. Lagi-lagi alasannya Bolonya in high spirit harusnya setelah kemarin baru saja kalah melawan AC Milan dengan skor tipis 1-0 dan menang lawan Como, dan di matchday pertama nih kalah lawan AS Roma. Memang berat-berat lawannya Bolonya ya. Dan ini harus kembali melawan yang bisa dibilang sedikit lebih unggul di atas kertas. So, Bolonya diunggulkan untuk menang melawan Genoa nanti teman-teman. Selanjutnya di jam 11 malam ini ada laga antara Hellas Verona melawan Juventus. Juventus yang masih sempurna dari tiga laga melawan Hellas Verona yang baru mengoleksi 2 poin, 2 kali draw dan 1 kali kalah. Namun setelah saya lihat ini dari sheetnya, dari catatan pemain Verona ini banyak pemain yang cederanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pemain yang cedera. Di antaranya ada Roberto Gagliardini dan juga Daniel Mosquera ya, yang mungkin teman-teman sedikit familiar mendengar namanya. Sedangkan itu Juventus masih di atas angin dengan 3 kemenangan, dengan 2 laga absolut sinema. Kemarin menang 4-3 atas Inter Milan dan juga draw 4 sama melawan Borussia Dortmund. Satu hal yang menjadi pembeda di Juventus musim ini adalah rasa lapar, menurut saya. Rasa tidak ingin kalah terlihat saat kebobolan melawan Inter, dia terus-terusan berusaha untuk mencetak gol. Dan saat melawan Dortmund, meskipun sudah memasuki waktu tambahan, sudah masuk ke added time, Liverpool masih dapat mencetak 2 gol sehingga berhasil mengamankan seenggaknya 1 poin lah di Liga Champions pada tengah pekan lalu. Satu hal mungkin ya, Juventus sangat diunggulkan tentunya untuk dapat menang. Probabilitasnya cukup tinggi. Ini di situs judi ini sekitar 97,8.
Dan yang akan menjadi catatan ataupun yang menjadi unik adalah posisi nomor 9 ya. Kalau kita lihat di awal musim, Jonathan David ini bermain sebagai pemain inti. Saat melawan Inter, Lois Opienda yang bermain sejak menit awal. Dan begitupun saat melawan ini ya, saat melawan Dortmund kemarin. Jadi Vlahovic ini super sub lah. Nah kalau dapat kita bilang. Nggak ada yang lawan Inter, Vlahovic main sejak menit awal, jir lupa. Ya pokoknya itulah posisi lini depan di Juventus ini sangat dinamis. Siapakah nantinya yang akan menjadi striker utama yang akan turun? Apakah Lois Openda atau nanti ada Dusan Vlahovic yang performanya lagi baik-baiknya atau malah Jonathan David? Kita tunggu laga melawan Hellas Verona. Seharusnya ini menjadi laga yang cukup mudah bagi Juventus, akan memperpanjang tren kemenangannya, dan ya kita tonton saja nanti hari Sabtu jam 11 malam. Lanjut di dini harinya teman-teman. Ini ada laga antara Udinese melawan AS Roma jam 1.45. Udinese ini salah satu tim yang diam-diam tapi mantap. So far sudah bertengger di posisi keempat dengan perolehan dua kemenangan, satu kali draw. Eh, Oke lah, Udinese berbahaya musim ini bisa dibilang cukup diam-diam tiba-tiba menang, diam-diam tiba-tiba draw, diam-diam tiba-tiba dari posisi keempat. Dan sang kiper utama Okoye yang cedera ini dapat digantikan oleh kiper penggantinya namanya Safa dari Romania, masih muda, 23 tahun aja, dan performa dari salah satu pemain kuncinya yaitu adalah Keane Davis sang striker, dan juga di tengah adalah ada Karlstrom ya. Eh, kita lihat saja dari segi atas kertas harusnya Milan bisa menang ya melawan Udinese. Dan kalau kita lihat teman-teman di pertandingan melawan AC Milan lawan Bolonya pekan lalu, ini ada sedikit catatan dari saya, itu adalah performa dari Santiago Gimenez sang striker. Kelihatan memang Santiago Gimenez ini belum terlalu klinikal, belum terlihat ketajamannya. Dan tapi Milan masih punya opsi, yaitu masih ada Kriston Kuku yang mungkin bisa mengisi posisi dari Santiago Gimenez jikalau Santiago Gimenez ini tidak fit ataupun tidak tajam seperti kemarin saat melawan Bolonya, meskipun sempat kontroversial, wasit tidak menganggap pelanggaran dari pemain Bolonya yang melanggar Kriston Kuku. Dan di lini tengah AC Milan masih akan dimotori oleh sang wonderkid Luka Modric yang baru saja berulang tahun ke-40 beberapa hari yang lalu, mencetak gol perdana juga saat melawan Bolonya. Dan di lini belakang ada kabar buruk juga nih buat AC Milan, di mana sang kiper utama Mike Maignan ini cedera gangguan betis ya infonya. Ini kemungkinan Pietro Terracciano ini akan turun sebagai penjaga gawang utama bagi AC Milan. AC Milan seharusnya bisa menang setelah kecolongan di laga awal melawan Cremonese. Harus terus meraih kemenangan, setidaknya seminimal-minimalnya finish di zona Liga Champions. Syukur-syukur bisa bersaing di perebutan gelar Serie A meskipun cukup sulit ya untuk AC Milan. Oke, segitu aja mungkin di laga hari Sabtu atau malam minggunya. Lanjut ke hari minggunya teman-teman, ini mainnya pagi banget jam setengah enam, 17.30, Derby della Capitale antara Lazio melawan AS Roma. Ini menarik ini teman-teman, di sini Lazio yang performanya nggak bagus-bagus amat di bawah Maurizio Sarri. Saya ingatkan sekali lagi, Lazio mengalami embargo transfer musim panas ini karena ada kesalahan ataupun administrasi lah, masalah administrasi, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas transfer musim ini. Infonya sih di Januari sudah mulai dapat berbelanja lagi, namun masih kita tunggu informasi terbaru. Sedangkan AS Roma yang tengah berusaha membangun skuad juaranya di bawah Gianpiero Gasperini, kepeleset minggu lalu ini melawan
siapa ya? Torino lewat gol anaknya Diego Simeone itu Giovanni Simeone. Namun AS Roma di dua laga awal memang tampil cukup oke lah meraih dua kemenangan tapi ya dengan skor tipis-tipis lah. Lawan Pisa menang 1-0 aja dan lawan Bolonya menang 1-0 juga. Matias Sule dan juga Wesley yang menjadi mencetak gol. Ih, lupa apa. Kabar buruk juga didapatkan dari AS Roma setelah Paulo Dybala katanya cedera hamstring sehingga kemungkinan tidak dapat turun sejak menit awal. Namun itu not a big problem lagi karena kemungkinan Roma akan menurunkan Matias Sule di menit awal bersama dengan Stefan El Shaarawy. Di posisi nomor 9 ada Evan Ferguson. Kalau kita lihat atau malah nanti akan menggunakan formasi 3-5-2 seperti saat melawan Torino. Patut kita tunggu, tapi feeling saya sih sepertinya AS Roma ini akan menggunakan 4-3-2-1, akan menggunakan pemain bernomor punggung 9, akan lebih klinikal melihat performa Lazio yang belum ataupun tidak terlalu baik musim ini. AS Roma sedikit saya unggulkan untuk dapat memenangkan derby della Capitale musim ini, perdana di Olimpico. So, enjoy. Laganya enak nih teman-teman, main jam setengah 6 sore. Bisa nonton dulu buat yang muslim sholat maghrib dulu sebentar. Nonton lagi. Kapan lagi? Italia punya laga besar jam setengah 6 sore. So, enjoy. Dan jam 8 malamnya ini ada laga antara Cremonese melawan Parma. Cremonese ini klub Emil Audero melawan Parma yang belum meraih kemenangan satupun. Ini akan duel menjadi dua kiper Asia ya antara Audero, kiper tim nasional Indonesia di Cremonese dan juga Zion Suzuki, kiper tim nasional Jepang di Parma. Cremonese tampil cukup baik, dua kemenangan, satu draw di musim ini. Salah satunya kemenangan ikonik melawan AC Milan di matchday pembuka. Lalu juga menang saat melawan Sassuolo sesama klub promosi dan draw kemarin ya melawan Hellas Verona. Dan Emil Audero menciptakan 9 saves yang menjadikan keeper of the week pada kemarin. Performa yang luar biasa dari kebanggaan kita Kang Emil yang lahir di Lombok. Tentunya Cremonese teman-teman di sini masih diunggulkan meskipun klub promosi, tapi performanya tidak dapat diabaikan, terutama kemarin saat melawan Hellas Verona, sang striker Gaek yang baru saya direktur dari Leicester City, yaitu Jamie Vardy, sudah mulai main meskipun turun dari bangku cadangan. Kemungkinan besar posisi striker masih akan diisi oleh Sanabria dan juga Bonazzoli. Ini tandeman dari Cremonese. Cukup menarik. Dan tentunya sebagai orang Indonesia kita akan melihat performa dari Emil Audero. Apakah Emil Audero yang lebih oke dibanding Zion Suzuki dari Parma? Kita lihat saja di hari Minggu jam 8 malam. Oke, selanjutnya ada Torino melawan Atalanta. Torino dan Atalanta ini kedua tim yang sama-sama baru bangkit. Torino setelah dibantai Inter di matchday pertama perlahan bangkit. Dimulai dari meraih draw saat melawan Fiorentina dan menang melawan AS Roma. Kini ia akan melawan Atalanta. Di sisi lain, Atalanta di dua laga awal masih alot. Draw melawan Pisa, promosi dan lawan Parma. Kini Atalanta sempat menang lawan tim promosi Lecce 4-1. Sempat kalah juga di Liga Champions dibantai oleh Paris Saint-Germain 4-0. Apakah Atalanta dapat memenangkan lawan Torino? Seperti ini laganya agak agak alot ya. Atalanta mungkin diunggulkan, namun Torino lagi-lagi bisa mengejutkan. Atalanta tidak akan mungkin mudah mengalahkan Torino meskipun dari prediksi-prediksi situs judi ataupun apa ya data statistik media data statistik olahraga Atalanta diunggulkan sekitar 52,7%, but Torino bisa mengejutkan seperti saat melawan AS Roma kemarin. Kita tunggu. Atalanta belum terlalu konsisten, sedangkan itu Torino bisa mengejutkan. Ini akan menarik. Namun saya sedikit menjagokan Torino di sini ya. Sorry Atalanta. Lanjut. Di sini ada Fiorentina yang masih belum meraih kemenangan satupun akan melawan tim PT Jarum yaitu Como. Como sempat
tampil meyakinkan di awal musim dengan mengalahkan Lazio 2-0, namun kurang greget saat melawan Bolonya sehingga harus kalah 1-0 dan draw saat melawan Genoa. Nah, Fiorentina juga tidak akan mudah. Sang striker Italia, Moise Kean, akan menjadi apa ya, bisa dibilang pacuan utama, ujung tombak. David De Gea pun tidak akan mudah untuk dibobol oleh Como. Dan kekalahan Fiorentina musim ini hanya kalah dari Napoli ya 3-1, yang memang Napoli lagi bagus-bagusnya. Fiorentina sebenarnya masih sangat diunggulkan saat melawan Como. Dari level Como yang masih kesulitan melawan Genoa dan juga Bolonya, sepertinya Fiorentina masih cukup diunggulkan, apalagi nanti akan bermain di Firenze di kandangnya Fiorentina. So, singkat saja, saya sedikit menjagokan Fiorentina, tapi Como akan memberikan perlawanan yang cukup berarti. Oke, lanjut, 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 lanjut. Di sini ada hari Senin atau Minggu dini hari. Ya, Senin sih, Senin dini hari ya, atau Minggu malam banget. Ada laga melawan Inter, melawan timnya Jaitzes Sassuolo. Kedua tim sama-sama meraih 3 poin. Inter yang kini bertengger di posisi ke-11 tentunya membutuhkan kemenangan untuk bersaing di jalur juara. Setelah Inter dijagokan oleh beberapa situs data statistik olahraga untuk menjadi juara Liga Italia. Namun setelah 2 kekalahan beruntun melawan Juventus kemarin 4-3 dan juga melawan Udinese 2-1, laga melawan Sassuolo tentunya menjadi laga yang menjadi penentu untuk dapat berada di jalur kemenangan. Pemain-pemainnya so far tampil cukup baik ya harusnya. uh, Sempat terjadi beberapa perubahan, terutama pada saat melawan apa ya, waktu Champions itu lawan Ajax Amsterdam, di mana Pio Esposito bermain sejak menit awal, tidak memainkan Lautaro Martinez sejak menit awal ini si Inter Milan ini. Infonya cedera ya. Infonya diistirahatkan ya saat melawan Ajax nih. Ada di bangku cadangan dan kemungkinan saat melawan Sassuolo sang kapten akan bermain sejak menit awal prediksi saya. Marcus Thuram masih on fire meskipun Inter kalah saat melawan Juventus, tapi ia berhasil memimpin Inter Milan menang melawan Ajax di Johan Cruyff Stadium di Champions League tengah pekan lalu. Dan Sassuolo, tim promosi yang baru saja meraih kemenangan pada para minggu lalu saat melawan Lazio tipis saja 1-0. Tentunya menjadi moral moral booster, bisa mengalahkan tim besar sekelas Lazio. Ini tentunya menambah kepercayaan diri dari Sassuolo, ditambah Jaitzes yang bermain sebagai pemain tengah, back tengah yang tidak akan mudah untuk dibobol. Dan juga tandemnya back muda asal Bosnia Muhamerovic yang mendapatkan gelar Player of the Match POTM saat melawan Lazio tentunya akan berbahaya juga. Duetnya Jaitzes Inter sepertinya akan bisa menang, namun tidak akan mudah ya. Lagi-lagi tidak akan mudah mulu, kayak Sassuolo memiliki pertahanan yang lumayan lah. Tidak akan semudah itu untuk kalah. Oke, lanjut. Kalau misalnya tadi selalu tidak akan mudah, saya dapat pastikan Napoli lawan Pisa. Nggak dapat pastikan sih. Saya akan memprediksi Napoli lawan Pisa ini Napoli akan menang dengan cukup mudah. Apa? Karena memang Napoli lagi berapi-api. Mungkin saat Liga Champions setengah pekan lalu lawan Man City kalah, itu pun karena ada satu pemain yang terkena kartu merah, sang kapten di Lorenzo. Namun di Serie A masih dapat bermain. Rasmus Højlund tampil cukup brilian kemarin saat melawan Fiorentina. Ex Manchester, ex di Manchester, keren-keren mainnya. Scott McTominay, Kevin De Bruyne akan menjadi mesin utama dari Napoli. Dan penjaga gawang dari sudah 2 laga terakhir ya, Napoli kini memainkan Vanja Milinkovic-Savic di bawah Mister Gawang dibandingkan Alex Meret. Ini unik nih, apakah nantinya melawan Pisa nih si Conte ini akan kembali memainkan Vanja Milinkovic-Savic atau tetap berpegang teguh kepada Alex Meret? Feeling saya sedikit
memainkan Vanja Milinkovic-Savic. Namun ya kita lihat saja ya. Nanti hari Selasa jam 1.45. Mainnya Senin malam ya kalau di Indonesia. Ya, itu aja teman-teman mungkin di Serie A. Enjoy Serie A. Ya so far laga yang paling besar atau paling menarik di sini adalah Derby della Capitale antara Lazio melawan AS Roma dan mainnya cukup enak jam 5:30 sore waktu Indonesia Barat. So enjoy weekendnya. Ciao.